Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Fridikfa Azhara. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai insertion sort. Apa itu insertion sort? Insertion sort atau metode pengurutan dengan penyisipan merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemen sedikit. Metode ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Insertion sort bekerja seperti banyak orang yang sedang mengurutkan kartu di tangan. Dimulai dari tangan kiri yang kosong dan kartunya tertumpuk di meja. Selanjutnya, kita ambil satu persatu kartu di meja dan diletakkan di tangan kiri dengan posisi yang benar atau terurut. Untuk menentukan posisi yang benar, maka kita harus membandingkan satu persatu kartu yang ada di tangan kiri secara berurutan. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai insertion sort, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh insertion sort descending dan satu contoh insertion sort ascending. Di sini saya sudah menyiapkan 5 array, yaitu pada indeks ke-0 dengan array 8, indeks ke-1 dengan array 9, indeks ke-2 dengan array 3, indeks ke-3 dengan array 6, dan indeks ke-4 dengan array 1. Untuk proses pertama, yaitu data pada indeks ke-0 dan indeks 1 dipindahkan ke sort list yang ada di sebelah kiri. Setelahnya, pada indeks ke-0 dan 1 di sort list akan dibandingkan untuk mencari indeks yang memiliki nilai terkecil. Dari data indeks tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai pada indeks ke-0 lebih kecil daripada nilai indeks ke-1. Maka pada sort list ini tidak terjadi perubahan posisi. Proses kedua, data pada indeks 2 dipindahkan ke sort list, lalu data tersebut dibandingkan dengan data pada indeks 0 dan 1. Pada contoh yang saya buat, hasilnya, data pada indeks 2 memiliki nilai yang lebih kecil dari data di indeks 0 dan 1. Hasilnya, data yang baru masuk ke sort list tersebut diposisikan ke indeks 0, dan data-data sebelumnya bergerak mundur. Proses ketiga, data pada indeks ketiga masuk ke sort list dan dibandingkan dengan data-data yang sudah ada di sort list. Karena nilai data pada indeks ketiga lebih kecil daripada nilai data pada indeks 1 dan 2, maka data pada indeks ketiga diposisikan ke indeks 1, dan data-data lainnya bergerak mundur. Proses terakhir adalah memasukkan data indeks keempat ke dalam sort list. Setelah dibandingkan, nilai pada indeks 4 lebih kecil ketimbang nilai pada indeks 0 sampai 3. Maka, data pada indeks 4 diposisikan ke indeks 0 dan data lainnya bergerak mundur. Insertion sort ascending. Di sini saya sudah menyiapkan 5 array yang sama dengan contoh pada insertion sort descending, yaitu indeks ke-0 dengan array 8, indeks ke-1 dengan array 9, indeks ke-2 dengan array 3, indeks ke-3 dengan array 6, dan indeks ke-4 dengan array 1. Proses pertama, data pada indeks ke-0 dan indeks 1 dipindahkan ke sort list yang ada di sebelah kiri. Setelahnya, data pada indeks 0 dan 1 di sort list akan dibandingkan untuk mencari indeks yang memiliki nilai lebih besar. Dari data indeks tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai pada indeks ke-1 lebih besar dari nilai indeks ke-0. Maka, data pada indeks 1 diposisikan ke indeks 0. Proses kedua, data pada indeks 2 dipindahkan ke sort list. Lalu, data tersebut dibandingkan dengan data pada indeks 0 dan 1. Pada contoh yang saya buat, hasilnya, data pada indeks 2 memiliki nilai yang lebih kecil dari data di indeks 0 dan 1. Maka, pada sort list tidak terjadi perubahan posisi. Proses ketiga, data pada indeks 3 masuk ke sort list dan dibandingkan dengan data-data yang sudah ada di sort list. Karena nilai data pada indeks ketiga lebih besar daripada nilai data pada indeks 2, maka data pada indeks 3 diposisikan ke indeks 2 dan data-data lainnya bergerak mundur. Proses keempat atau proses terakhir adalah memasukkan data pada indeks 4 ke dalam sort list. Setelah dibandingkan, ternyata nilai pada data indeks 4 lebih kecil ketimbang nilai pada indeks ke-0 dan 3. Maka pada sort list yang terakhir ini tidak terjadi perubahan posisi. Sekian presentasi saya memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan saya dalam membawakan materi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.